Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Nah, masih pada semangat gak nih belajarnya hari ini? Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 5, subtema 3, pembelajaran 2 dan 4 bersama Ustazah Namirah. Silakan disimak video pembelajarannya ya. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, mengetahui daerah asal tempat tanaman tumbuhan subur. Yang kedua, memahami proses terjadinya hujan. Yang ketiga, melakukan gerakan kelinci melompat. Yang keempat, menjelaskan makna kata dan membuat kalimat yang berkaitan dengan cuaca. Kelima, mengetahui berbagai suku bangsa. Yang keenam, melakukan gerakan memutar dan berayun. Nah, hari ini Dayu menceritakan banyak hal. Tak hanya bercerita tentang kondisi pengungsi, Komang juga bercerita keadaan kebun dan ladang petani. Kebun dan ladang mulai rusak terkena cuaca panas akibat abu vulkanik. Abu vulkanik ini berasal dari letusan gunung. Abu vulkanik membuat tanaman tidak bisa hidup. Siti mengajak teman-teman berdiskusi tanaman apa yang tepat ditanam pada daerah dan musim tertentu. Diskusi dimulai dengan mendata asal daerah dengan tanaman khasnya. Tanaman apa yang banyak tumbuh di daerahmu, Edo? Di Papua banyak pohon sagu. Kalau di daerahmu, tanaman apa yang tumbuh subur, Siti? Di Sumatera Barat, daerah asalku, padi tumbuh dengan subur. Aku akan bawakan papeda untuk kalian. Papeda makanan khas Papua yang terbuat dari sagu. Nah, sekarang coba kalian lengkapi tabel tanaman yang tumbuh subur di daerah asalnya ya. Misalnya asal daerah yang pertama itu Papua. Tanaman yang tumbuh subur di sana adalah pohon sagu. Lalu yang kedua itu misalnya asal daerahnya Padang. Tanaman yang tumbuh subur di daerah Padang adalah padi. Lalu yang ketiga ada Jawa Tengah. Tanaman yang tumbuh subur di sana adalah kelengkeng. Lalu selanjutnya yang nomor 4 ada Jawa Timur. Tanaman yang tumbuh subur di sana adalah jeruk. Yang kelima ada daerah istimewa Yogyakarta. Tanaman yang tumbuh subur di sana adalah salak pondoh. Lalu ada Riau. Tanaman yang tumbuh subur di daerah sana adalah pohon sapu tangan. Lalu ada Jambi. Tanaman yang tumbuh subur di sana adalah pinang merah. Kemudian ada Aceh. Tanaman yang tumbuh subur di sana adalah cempaka kuning. Lalu ada Palembang. Tanaman yang tumbuh subur di sana adalah duku. Nah, untuk nomor 10 silakan kalian diskusikan ya. Dan tulislah di bukumu masing-masing. Senangnya memiliki teman dari berbagai daerah. Kekayaan daerah juga memberikan kekayaan hayati bagi kita. Berbagai hasil bumi dari tiap daerah dapat kita nikmati. Rencanakanlah acara makan bersama dengan teman-teman. Masing-masing membawa makanan khas daerahnya. Lalu saling berbagi dan mencicipi. Hal ini akan membuat lidahmu makin kaya akan rasa. Hari makan bersama pun tiba. Setiap anak sudah membawa makanan khas daerahnya. Edo membawa makanan pokok berupa papeda. Siti membawa makanan pokok berupa nasi. Teman-teman lain membawa lauk pauknya. Beni dari Manado membawa ikan dengan sambal dabu-dabu. Dayu membawa sate lilit khas Bali. Lani membawa capcay masakan khas keluarganya. Mereka duduk membuat lingkaran. Makanan yang mereka bawa diletakkan di tengah. Makan bersama sungguh menyenangkan. Lakukan kegiatan ini bersama teman-temanmu ya. Acara makan bersama telah dilakukan. Beni meminta teman-teman mendengarkannya. Ia akan membacakan surat yang dikirim oleh Udin. Udin sudah 3 hari tidak ke sekolah. Ia menjenguk neneknya yang sedang sakit. Lembang, 10 Agustus 2017. Halo Beni, apa kabar? Aku sedang berada di Lembang, Bandung. Kami sekeluarga menjenguk nenek yang sedang sakit. Rumah nenek dikelilingi kebun sayur mayur yang luas. Beraneka jenis sayur ditanam warga di sana. Ada brokoli, tomat, cabai, dan sawi. Hanya saja beberapa hari ini hujan turun sangat lebat. Banyak sayur yang tidak bisa dipanen. Kasihan para petani, mereka mengalami gagal panen. Sudah dulu ya Beni, aku akan segera kembali jika keadaan nenek membaik. Salam untuk teman-teman di sekolah. Udin, sahabatmu. Nah, dari cerita tersebut, apa yang Udin ceritakan pada surat di atas? Hujan yang tak kunjung berhenti bukan?
Tahukah kamu dari mana asal hujan dan kemana perginya air hujan? Nah, sekarang perhatikan siklus hujan berikut ini ya. Yang pertama, air sungai, danau, dan laut mengalami penguapan. Nah, penguapan tersebut kemudian berkumpul menjadi titik-titik air. Nah, dari titik-titik air tersebut lalu turunlah menjadi air hujan. Air hujan yang turun akan kembali ke sungai, danau, laut, dan bahkan juga ke tanah yang disebut dengan air tanah. Bagaimana hujan terjadi? Susunlah gambar sehingga menjadi urutan yang tepat ya. Isilah kotak dengan nomor urut pada gambar yang tepat. Misalnya, kita perhatikan gambar yang pertama itu air laut, danau, dan sungai mengalami proses penguapan. Lalu proses penguapan tersebut berkumpul di langit dan menjadi titik-titik air. Kemudian turunlah hujan dan kembali lagi ke sungai, danau, dan laut. Sekarang tulislah proses terjadinya hujan. Gunakan kalimat efektif sehingga lebih mudah dipahami. Misalnya, perhatikan baik-baik ya. Air laut, danau, dan sungai semuanya menguap ke permukaan langit. Setelah itu, uap air berkumpul dan menjadi jenuh. Setelah itu akan berubah menjadi titik-titik air dan turun menjadi hujan. Air hujan yang jatuh dari langit kemudian kembali lagi ke laut, sungai, danau, dan tanah. Nah, menulis dapat membuatmu memahami sesuatu. Hasil dari membaca akan makin mudah dipahami. Caranya dengan menuliskan informasi yang kita dapat dari bacaan. Rajin-rajinlah menuliskan hasil bacaanmu ya. Menulislah dengan kalimat yang baik dan mudah dimengerti. Saat hujan biasanya angin bertiup kencang. Hewan ternak akan berlarian. Bahkan ada hewan yang meloncat mencari tempat perlindungan. Gerakan kelinci meloncat terlihat menggemaskan. Ayo kita tirukan gerak kelinci melompat. Yang pertama, berdirilah tegak, ayunkan tangan ke belakang, lalu dorong ke depan dan bungkukkan tubuhmu sambil menekukkan lutut. Meloncatlah ke depan dan mendarat dengan baik. Saat mendarat, posisi tubuh tegak dengan tangan direntangkan. Bertahanlah hingga hitungan 1, 2, 3. Setelah itu, berdirilah sempurna. Hari ini Edo tidak dapat hadir ke sekolah. Edo sakit flu dan demam. Kemarin saat pulang sekolah, Edo kehujanan. Edo lupa membawa payung ataupun jas hujan. Saat berangkat, Edo melihat matahari bersinar. Itu tanda cuaca akan cerah. Untuk itu, Edo tidak menyiapkan payung ataupun jas hujan. Ternyata saat siang hari, langit berubah kelam. Pulang sekolah, hujan turun cukup deras. Perubahan cuaca membuat kondisi tubuh Edo berubah. Nah, pernahkah kamu mengalami hal seperti Edo? Sekarang kita akan membaca paragraf berikut ini ya, judulnya perubahan cuaca. Cuaca saat ini memang mudah berubah. Hujan turun sepanjang hari. Saluran air tak mampu menampung air hujan. Manusia sering membuang sampah sembarangan. Saluran air pun tersumbat. Lingkungan akhirnya menjadi banjir. Saat musim kemarau, panas matahari terasa terik. Hujan tak turun hingga waktu yang lama. Kekeringan melanda wilayah suatu daerah. Cuaca seperti ini dapat memengaruhi kondisi kesehatan manusia. Untuk itu, kita harus menjaga kondisi tubuh. Caranya dengan makan makanan yang bergizi. Kita pun harus berolahraga secara teratur. Jangan lupa untuk beristirahat dengan cukup. Nah, sekarang coba kalian temukan kata-kata yang berhubungan dengan perubahan cuaca. Jelaskan makna kata sesuai pemahamanmu ya. Contohnya banjir. Banjir adalah air yang banyak dan deras, kadang meluap. Kalimatnya, pada musim hujan, daerah itu sering dilanda banjir. Nah, untuk yang nomor pertama, kita dapat menggunakan kata yaitu kemarau. Kemarau artinya musim di mana hujan tidak turun dalam kurun waktu yang lama. Kalimatnya menggunakan kata kemarau, misalnya, pada musim kemarau terjadi kekeringan di mana-mana. Nomor 2, kata selanjutnya yaitu bergizi. Bergizi artinya sesuatu yang menyehatkan tubuh. Nah, jika kita membuatnya dalam bentuk kalimat akan menjadi
kita harus makan makanan bergizi. Nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 misalnya ada olahraga, istirahat, dan juga kesehatan. Silakan kalian cari maknanya, lalu tulislah kalimatnya. Tulis di bukumu masing-masing ya. Lalu ceritakanlah pengalamanmu di depan kelas saat tubuhmu tidak bertahan akibat perubahan cuaca. Lakukan sambil bermain peran. Ada yang berperan sebagai orang yang sakit. Ia akan menceritakan kondisi yang dialaminya. Ada yang berperan sebagai teman. Ia akan menasehati untuk menjaga kondisi tubuh. Lalu ada juga yang berperan sebagai guru. Ia akan menyemangati dan mendoakan agar cepat pulih. Memiliki sahabat sangat menyenangkan, apalagi jika berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dayu dan teman-teman bersahabat dengan Komang di Bali. Mereka akan membantu para pengungsi Gunung Agung, Bali. Mereka telah menggalang bantuan dari warga sekolah. Bantuan berupa dana dan pakaian layak pakai. Menjalin persahabatan bisa dilakukan dengan siapa saja, walau berbeda asal sukunya, berbeda pula warna kulit, bahkan berbeda agamanya. Kita tetap bersahabat. Nah, sekarang coba kalian identifikasi keberagaman suku bangsa di sekolahmu ya. Ada berapa macam suku bangsa di kelasmu? Berikut ini daftar beberapa suku bangsa di Indonesia. Nama sukunya misalnya ada Gayo, Minangkabau, Batak, Simeule, Palembang, Lampung. Nama daerahnya yaitu Sumatera. Lalu ada suku Betawi, Sunda, Jawa, Madura, dan Tengger. Nama daerahnya yaitu Jawa. Lalu selanjutnya ada suku Bali, nama daerahnya Bali. Ada suku Banjar, Berau, Dayak, Makayan, dan Kutai. Nama daerahnya Kalimantan. Lalu ada suku Buton, Minahasa, Bugis, dan Toraja. Nama asal daerahnya yaitu Sulawesi. Lalu ada suku Ambon dan Aru. Daerahnya yaitu Maluku. Ada suku Rote, Sasak, Bima, dan Flores. Nama sukunya Nusa Tenggara. Lalu ada suku Dani dan Asmat. Nama daerahnya Papua. Cuaca cerah siang ini, Edo dan teman-teman bermain sambil melakukan gerakan berayun dan memutar. Mereka melakukannya pada dahan pohon yang ada di sekolah. Nah, gerakan ini dilakukan dengan cara berikut ya. Pertama, berdiri tegap. Rentangkan kedua tangan ke atas. Genggamlah dahan kayu pohon dengan kuat. Berayunlah ke depan dan ke belakang sebanyak 4 ayunan. Lalu melompatlah sambil melepaskan genggaman. Lakukan gerakan memutar setengah lingkaran, kemudian mendarat dengan sempurna. Yuk kita lakukan gerak berayun dan memutar. Siapa yang paling berani melakukannya? Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoalah setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.